Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di kuis ngaji ilmu nahwu, yang sudah tentu bareng saya Kang Amin Hafidin. Yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki yaitu marfu'atil asma, yaitu isim-isim yang dibaca rofa. Jadi entar isim-isim yang dibaca rofa itu ada 7 atau 8 gitu. Kalau misal kita perinci lebih banyak lagi, ntar bisa dimasukkan, ntar ada atof, naat, taukid, dan badal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fa'il. Ya, kalimat isim yang dibaca rofa yang pertama yaitu berupa fa'il. Next, jadi apa sih itu fa'il? Fa'il yaitu ismun marfu'un madhkurun qablahu fi'luhu qama bil fi'li au ittasofa bil fi'li. Yaitu kalimat isim ya, yang dibaca rofa yang disebutkan madhkurun qablahu, yang sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Ya. Kita coba langsung ambil contoh biar teman-teman langsung paham. Nah, kata Muhammadun. Nah, di sini Muhammadun itu berupa fa'il. Ya. Jadi isim Muhammad itu berupa kalimat isim marfu'un dibaca rofa di sini. Madhkurun qablahu fi'luhu. Yang sebelum Muhammad itu berupa fi'il. Fi'ilnya disebutkan. Ya. Disebutkan sebelumnya. Madhkurun qablahu fi'luhu, yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya, yang sebelumnya disebutkan. Nah, baik itu qoma bil fi'li. Nah, ini merupakan penegasan qoma bil fi'li. Muhammad itu melakukan pekerjaannya. Siapa yang menulis? Ya Muhammad. Qoma bil fi'li. Muhammad mengerjakan pekerjaannya itu. Pekerjaan apa? Menulis. Ya, sekali lagi fa'il itu berupa kalimat isim yang dibaca rofa yang sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Jadi kalau kita sebut kataba itu berupa fi'il, nah Muhammadun disebut fa'il. Qoma bil fi'li, Muhammad mengerjakan. Jadi mengerjakan menulis. Siapa yang mengerjakan di sini? Muhammad. Nah, yang mengerjakannya itulah yang disebut fa'il. Au ittasofa bil fi'li. Sama di sini. Qara'a Ali. Siapa yang membaca? Siapa yang mengerjakan membaca? Ali. Nah, maka Ali disebut fa'il. Siapa yang berjalan? Masya Zaidun. Zaid yang mengerjakan berjalan, koma bil fi'li, yang mengerjakan pekerjaan, yaitu berjalan Zaid. Atau ittasofa bil fi'li, sifat dari pada fi'il. Bukan mengerjakan ya di sini. Mata Muhammadun berarti sifat. Sifatnya fi'il yaitu meninggal. Bukan Muhammad mengerjakan. Jadi qoma bil fi'li seperti kata Muhammadun qara'a Aliyun masya Zaidun. Nah, ittasofa bil fi'li yaitu sifat daripada fi'ilnya. Muhammad meninggal, mati. Inkasaro ajuzaz. Kaca itu pecah. Nah, gampangnya berarti fa'il itu kalimat isim yang dibaca rofa yang sebelumnya fi'ilnya itu disebutkan. Ya. Ini fi'ilnya disebutkan. Baik itu entar koma bil fi'li, yaitu mengerjakan, au ittasofa bil fi'li. Oke, itu definisi daripada fa'il. Next ya. Hukmul fa'il. Hukumnya fa'il itu entar dibaca rofa. Entar rofanya fa'il itu sesuai pada
pada kalimatnya itu sendiri gitu loh. Pada kalimatnya itu gitu loh. Kayak misal ketika isim mufrad, rofanya isim mufrad itu dia menggunakan dhammah. Nah, berarti hadara ar-rajulu. Ya. Beda lagi antar rofanya isim tasniyah. Karena rofanya isim tasniyah itu dia menggunakan alif dan nun, berarti entar rofanya menggunakan alif dan nun. Hadara ar-rajulani. Sama, ini juga rofa ya. Rofanya isim tasniyah menggunakan alif dan nun, rofanya isim mufrad menggunakan dhamma dhahirah. Nah, rofanya jamak mudzakkar salim itu menggunakan wawu dan nun. Hadara al-muallimuna. Ya. Para pengajar itu hadir. Seorang laki-laki hadir. 2 orang laki-laki hadir. Nah, ini akhuka yaitu isim asmaul khamsah. Asmaul khamsah rofanya itu menggunakan wawu. Ya, hadara akhuka. Saudara kamu hadir. Nah, jadi yaitu hukumnya fa'il itu ntar dibaca rofa. Rofanya sesuai ya, baik itu ntar isim mufrad menggunakan dhamma dhahirah, isim tasniyah menggunakan alif dan nun, jamak mudzakkar salim menggunakan wawu dan nun, dan asmaul khamsah menggunakan rofanya menggunakan wawu. Next ya. Nah, tanbihun yaitu warning atau pekeling kalau misal bahasa pesantren. Nah, jadi ini qad yujarru al-fa'il fil lafzi. Jadi terkadang fa'il itu dibaca jar fil lafzi di dalam lafadznya, yaitu dengan adanya huruf jar zaid. Jadi terdapat huruf jar zaid yang tambahan. Wa yakunu hina idin majruran fil lafzi. Oleh karenanya, karena kemasukan huruf jar zaid, nanti fa'ilnya itu dibaca jar di dalam lafadznya saja. Nah, marfu'an fil mahal, akan tetapi kedudukannya itu tetap dibaca, kedudukannya tetap rofa gitu ya. Kita langsung contoh. Jadi ntar yang bisa mengejarkan fa'il ya, yang mengejarkan fa'il itu huruf jarnya hanya 2, yaitu berupa min dan ba. Contoh yang min, nah syaratnya gitu. Ntar syaratnya yang min itu dia yang pertama harus nafi, kedua min yaitu min harfi jar. Nah, kemudian fa'ilnya harus nakiro. Nah, jadi fa'il di sini, contoh langsung ya, mahadoro min rojulin. Ketika minnya itu dihilangkan, tetap ya maknanya itu sama. Mahadoro tidak hadir sopo min rojulin dari seorang laki-laki. Min rojulin ini berupa fa'il. Sama pengucapan mahadoro rojulun. Maknanya ya, baik itu ntar ada min ataupun tidaknya, akan tetapi maknanya tetap sama. Yaitu seorang laki-laki itu tidak hadir. Nah, kalau misal kita ntar bicara atau masuk ke ilmu balaghah, jadi di sini merupakan adatul qasr, penegasan ya. Mahadoro min rojulin. Mahadoro orang hadir sopo min rojulin dari seorang laki-laki. Jadi intinya maknanya sama baik itu ada min ataupun tidaknya. Ma tasbiku min ummatin ajalaha. Ma tasbiku. Ma di sini nafi, min, ummatin ini berupa fa'il. Nah, rojulin atau ajalaha di sini berupa isim nakiro. Ma tasbiku orang dingini min ummatin, sopo min ummatin umat ajalaha ing ajalnya umat. Wa ma taskutu min warokotin. Min ummatin min rojulin min warokotin ini berupa fa'il. Nah, warokotin itu, nah coba lihat warokotin itu berupa mu'annas. Makanya fi'ilnya pun harus berupa mu'annas. Wa ma taskutu tidak jatuh min warokotin dari dedaunan
illa ya'lamuha, melainkan Allah mengetahui jatuhnya warokoh, ya. Wa ma tasqutulan ora jatuh ovo min warokotin dari dedaunan illa ya'lamuha wa ma yakfa 'ala Allahi min syai'. Sama wa ma yakfa, tidak ada kesamaran 'ala Allah terhadap Allah ovo min syai'in dari sesuatu. Tidak ada yang samar bagi Allah itu sesuatu. Sesuatu itu tidak ada yang samar bagi Allah. Nah, ini fa'ilnya min syai'in. Syai' berupa isim nakirah. Oke. Yang ba. Jadi yang ba ini tadkhulu ala fa'ilil fi'li kafa. Jadi fa'il yang kemasukan huruf jar itu dia fa'ilnya dari fi'il kafa. Contoh di sini wa kafa billahi syahida. Nah, billahi di sini berupa fa'il dari fi'ilnya kafa. Wa kafa cukup billahi sapa Allah iku syahida. Wa kafa billahi wakila. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Nah, jadi di sini fa'il yang kemasukan huruf jar. Nah, jadi di sini min rajulin atau billahi ini dia kedudukannya itu sebagai fa'il mahal rofa, tapi dia dibaca jar. Fil lafdinya saja, tapi kedudukannya tetap gitu ya, mahal rofa. Oke, kita next. Nah, tadi kita sudah membahas yaitu pengertian dari fa'il, hukum fa'il. Nah, terus fa'il tadi terkadang itu dibaca jar ketika kemasukan harfu jar zaid ya. Nah, sekarang kita masuk ke aqsamul fa'il. Jadi pembagian fa'il. Pembagiannya fa'il. Entar fa'il itu entar ada kalanya soreh dan ada kalanya muawwal bis soreh. Kita masuk yang soreh dulu. Gampang ya. Jadi fa'il yang soreh itu dia fa'il yang satu ya. Maksudnya kalimatnya itu wahidah, satu, berupa isim. Nah, hadara Muhammadun. Nah, ini soreh ya. Hadara Muhammadun. Muhammad ini dinamakan fa'il soreh karena Muhammad di sini yaitu isim mufrad. Hadara haula. Mereka itu hadir. Ya, ini berupa isim isyarah. Hadara alladzi akramani, hadir sapa alladzi, orang, akramani yang telah memuliakan saya. Nah, ini berupa fa'il soreh berupa isim mausul. Hadartu, telah hadir sapa ingsun. Nah, tuh di sini dinamakan fa'il. Fi'il fa'il, fi'il fa'il, fi'il fa'il. Nah, jadi ini fi'il yang fa'ilnya berupa isim mufrad, fi'il yang fa'ilnya berupa isim isyarah, fi'il yang fa'ilnya berupa isim mausul, fi'il yang fa'ilnya berupa dhamir muttasil. Muhammadun hadara. Muhammadun ini mubtada, hadara, nah ini berupa khobar yang berupa khobar jumlah fi'liyah. Nah, yang mana hadara ini berupa fi'il yang mempunyai fa'il yaitu huwa takdiruhu, yaitu domir mustatir. Nah, semuanya di sini itu dinamakan fa'il soreh. Nah, fa'il soreh, fa'il yang muawwal bis soreh yaitu al-masdar al-munsabik min harfi masdarin ma'asillatihi, yaitu ntar berupa masdar yang didahului dengan harfun masdariyah bersamaan silahnya. Jadi fi'il yang gampangnya ya. Jadi fi'il yang mempunyai fa'il yang fa'ilnya itu berupa fi'il mudhari yang kemasukan an masdariyah.
Yasurruni, bahagia. Ni ing ingsun, ya. Saya telah bahagia. Antanjaha, ovo antanjaha, nyenta lulus sopo sira, sopo kamu. Saya tuh seneng kamu lulus gitu lah, kalau misal bahasa terjemahnya ya. Nah, yasurruni antanjaha. Nah, jadi fiil yang mempunyai fa'il ini berupa fa'il ya, antanjaha ini berupa fa'il. Nah, fa'ilnya gitu loh, itu berupa fiil mudhore yang kemasukan an masdariyah. Nah, ketika fiil mudhore kemasukan an masdariyah, itu namanya muawwal bisoreh. Nah, ini sama gitu kedudukannya ketika diucapkan itu berupa masdar. Ya, sama ay yasurruni najahuka gitu. Keselamatanmu itu membuat aku senang gitu. Yasurruni najahuha. Pengucapan yasurruni najahuha sama yasurruni antanjah itu sama. Taknya itu kan dhamir mukhatab ya, ka di sini. Kayak gitu. An masdariyah bertemu dengan fiil. Di sini fiil mudhari ya, tidak bisa masuk pada fiil madi atau fiil amar. Nah, atau muawwal bisore itu tadi. Muawwal bisore itu atau anna dan isimnya anna dan khobarnya anna. Yasurruni annaka mujtahidun. Nah, sama annaka mujtahidun di sini berupa fa'il muawwal bisoreh. Nah, gampangnya berarti untuk pembagian fa'il di sini yaitu ada dua, ada yang fa'il soreh sama fa'il muawwal bisoreh. Kalau misal fa'il bisoreh yaitu fa'il yang berupa isim mufrad, isim isyarah, isim mausul, dhamir muttasil dan dhamir mustatir. Kalau misal muawwal bisoreh yaitu fa'il yang berupa fi'il mudhari yang bertemu dengan an masdariyah atau fa'il yang berupa anna bersamaan isim dan khobarnya anna. Oke, kita next yaitu ke tatbiqat, yaitu apa praktek lah penerapannya yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, contoh di sini fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Fasbir. Nah, di sini dia fiil, ya fiil amar, dia mempunyai fa'il juga. Fa'ilnya apa? Takdiruhu anta fasbir. Sabarlah kamu, anta huwa gitu kan. Kama sabara. Nah, di sini juga berupa fiil. Ya. Ingat-ingat ya buat teman-teman, fiil pasti mempunyai fa'il. Baik itu ntar fa'ilnya berupa domir baris ataupun domir mustatir. Nah, sobaro, dia mempunyai fa'il. Fa'ilnya mana? Nah, di sini ulul azmi. Nah, ulul azmi di sini berupa fa'il yang ulu itu yaitu mulhaq bijam'il mudzakkharis salim. Yaitu ulul azmi minar rusul. Oke. Terus wala tasta'jil. Nah, tasta'jil di sini juga berupa fiil yang fa'ilnya yaitu mustatir. Qad aflahal mu'minun. Aflaha berupa fiil, fa'ilnya al-mu'minun. Dia rofaknya menggunakan wawu karena jama mudzakkar salim. Ma atahum min nadhir. Nah, di sini ma atahum tidak datang kepada kalian min nadhir, yaitu ancaman. Nah, di sini tadi yang sudah dijelaskan yaitu fa'il yang kemasukan harfi jar zaid ya. Mahal atau kedudukannya tetap dia dibaca rofa. Tapi di dalam lafaz yaitu dibaca jar. Ini sebagai fa'il. Qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Qala fi'il, fa'ilnya abu ya. Karena ini asmaul khamsah, abuhum inni la ajidu. La ajidu. Ini fi'il ajidu, fa'ilnya berupa yaitu domir
mustatir ya. Takdiruhu ana. Riha maf'ul bih. Oke, itu sudah selesai ya pembahasan mengenai fa'il. Kita sudah tahu tadi apa itu ta'rifnya fa'il, hukumnya fa'il tadi dibaca rofa, kemudian ada pembagian dari fa'il, ada kalanya soreh dan ada kalanya mu'awwal bisoreh dan contoh-contohnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dari apa yang sudah dijelaskan. Kiranya kalau misal teman-teman ada yang kurang paham, monggo bisa ditanyakan. Kurang lebihnya segitu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.